Ada. Tapi mereka tontonkan yang ini nih. Dan kita sudah melaporkan ke Mentan waktu itu, tidak pernah ngambil action apapun. Kenapa kalau restoran ada kecoa aja bisa ditutup itu restoran. Harusnya ini kan begitu juga. Jadi kontrol kita ke bawah itu kurang. Next. Ya. Nah, ini beliau ini Pak Saleh ada di situ. Disinilah pertama kali saya menggambarkan minyak merah kepada Presiden. Ucok ada yang ditangkap di kejaksaan masih ada di situ tuh, yang pakai kacamata. Ah itu tuh. Sini Pak Saleh, Pak Presiden, sebelah kanannya itu Pak Teten. Kita udah gambarkan minyak merah, minyak sehat untuk mencegah stunting waktu itu. Cuma tidak ada perusahaan yang tertarik. Ya sudah, kita kan nggak punya duit, punya otak, itu aja. Jadi punya otak, tidak punya duit juga percuma, Pak. Ya. Jadi beliau bilang kalau sudah produksi beritahu ke saya dan saya akan ikut memasakkannya. Dan sekarang betul, Pak Presiden meresmikan yang ada di Sumatera Utara, tapi keliru. Produknya itu harus lebih baik, tapi sudahlah. Oke. Nah, kalau di Afrika, Pak, minyak sawit itu nggak dipakai menggoreng, itu disiram ke makanan ini nih. Kalau sudah dipanaskan, disiram karena vitaminnya tinggi, makanya badannya nggak ada yang stunting di situ, nggak ada yang pakai kacamata lagi, karena full dengan vitamin A. Next. Inilah yang kita propose, Pak Edi, teknologi masa depan. Kita tidak menggunakan proses wet, tapi ini adalah pamer. Nah ini lihat, bedanya DPMO dengan CPU tadi kan kelihatan. CPU itu hitamnya kayak apa. Ini kan sudah agak civilized dia kan gitu. Kemudian kita proses dia dengan enzim, maka di sini Pak Zefu ada 3 kelompok produknya Pak Kudus itu, Edora dan Megavite. Karoten levelnya coba lihat Pak, 650 ppm. Kalau 650 ppm, kira-kira kalau IU itu kira-kira 320. 6 kali lipat dibandingkan dengan tambahan vitamin yang ada sekarang. Lah kok kita buang-buang ini? Untung Tuhan gak marah dia. Kalian ku kasih vitamin, kalian buang-buang, tolol kali kalian. Kan gitu. Tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak. Boleh dipercepat Pak? Ya, tinggal dikit lagi Pak. Next. Oke, ini vitaminnya. Coba lihat, olive oil cuma 10 ppm dihargain hampir $60. Ya. Sawit begitu 1.100 harga 15.000 ribut. Gimana kita berpikirnya kan gitu. Oke, next. Ya, ini Amerika punya analisa, ada 8 keistimewaan dari vitamin kandungan yang ada di sawit kalau dipelihara, dijaga dengan baik. Next. Nah, ini orang banyak yang tidak tahu bahwa sawit itu sama dengan susu ibu. Ya, octadian onatic acid 36,3%, 36,5%, linoleic acid 8,3%. Makanya banyak pabrik susu menggunakan ini dicampur. Tapi kita tidak aware tuh. Oke, next. Nah, ini dia produk yang disampaikan. Jadi mereka tidak akan membuat ini. Pak Nusantara, Pak Kudus punya produk sedang didesain. Di sini AHI, dia untuk roti langsung. Jadi sawit bukan untuk menggoreng, roti ke susu, ke sup, salad dressing dan lain-lain. Yang kedua, next, untuk ibu hamil. Dari penelitian, penambahan sel dari bayi itu bisa kira-kira 20% dari normal. Jadi mungkin kalau mereka selalu 1 spoon tiap hari ibu-ibu hamil, mungkin anaknya otaknya bisa level sedikit di bawah Einstein gitulah. Ya. Oke, next. Nah, ini pola menggoreng yang terbaru. Pola menggoreng vacuum drying, makanan itu tidak ada ubahnya, persis kayak alami.
nutrisinya di situ, alaminya di situ, semua di situ, dan vitaminnya juga ada di dalam. Nah, ini yang perlu kita harus rubah pola menggoreng di masa depan itu bagaimana supaya bangsa ini sehat. Ya, next. Nah, ini yang saya usulkan kepada Menteri Kelautan. Saya sampaikan, apakah Pak Menteri tahu siapa yang mendesain 4 sehat 5 sempurna di tahun 50-an? Enggak, itu peternak. Makanya susu di tengah, daging di kanan. Jadi saya usulkan karena kita negara kepulauan dan menghasilkan minyak sawit, di tengah itu susu dan sawit. Di kanan ikan dan ayam. Jadi nggak perlu kita pusing, nggak ada daging, nggak ada apa-apa, biarkan aja. Ini aja kita tonjolkan. Kalau bisa ini salah satu Pak, konsep kita di masa mendatang supaya bagaimana Indonesia ini sehat. Oke, ya terus. Oke, ini perbaikan-perbaikan nanti dibaca saja. Ini terutama para petani, para smallholders tuh harus bisa dalam bentuk koperasi. Jangan berdiri sendiri. Itu yang harus kita tanamkan. Next. Kemudian, ini arah hilirisasi mau kemana ini nih? Tadi kita rata-rata kira masih $1.200 dari $800 CPO ke 1.200 rata-rata. Ya. Sustainable Aviation Fuel itu $2.400 per ton. Itu yang harus kita tuju. Aftur, kemudian biomass, specialty nutrition fat, bukan hanya arbidiolein. Arbidiolein terlalu cetek kalau dipasarkan gitu tuh. Ya. Nah, ini dalam hal segi minyak sawitnya mau dikembangkan mau ke arah mana. Dan kita perlu para ahli gizi, kosmetik, dan farmasis. Nah, kalau selama ini Pak Primus, yang di kanan ini di Eropa, mari kita tarik ke bawah supaya ke Indonesia. Teknologi-teknologi yang ada 3.000 specialty, kosmetik, deterjen, paints, farmasis, dan lain-lain kita bawa ke Indonesia. Nah, untuk ini perlu diberikan insentif. Kalau kalian mau pindah pabrik, kami kasih insentif ke Indonesia. Harusnya begitu. Karena di sana juga mereka nggak nganggur. Jadi mereka akan siap datang ke Indonesia. Jadi tolong didukung. Ya, next. Hal yang sama juga saya sampaikan, inilah biomass. Biomass itu bisa sampai $1.700 per ton. Produk apa itu? DME, tadi yang disampaikan oleh Pak Rapolo. Biokatalis, etanol G2, itu banyak. Ya, jadi arahnya saya gambarkan sudah jelas kemana kita harus pergi. Next. Nah, kalau ini terjadi Pak, dengan luas yang sama, 16,388, kita masih sudah memperoleh 93 juta ton. Hampir mendekati 100. Dengan catatan petani itu bisa mencapai 23 ton per hektar per tahun dari 9,2. Nah, pakai dry process. Kalau mereka semua pakai dry process, kita bisa menghemat, menghemat kita punya revenue, itu bisa menjadi $154 miliar dari $62 miliar. Cuma produk apa yang kita harus kembangkan, apa yang kita undang dari luar negeri kemari supaya mempertingkatkan ini. Dengan demikian itu revenue-nya kira-kira meningkat hampir 2 kali lipat di atas apa yang dicapai tahun 2023 ya. CO2 equivalent itu bisa menurunkan 40,2 juta ton per tahun. Dengan 15, jadi para petani bisa mendapatkan $603 juta per tahun sebagai tambahan revenue. Saya kira next. Ya, saya kira terima kasih that's Pak. The whole. Ya Pak. Jadi Pak Sahat Sinaga ini sehat di usia 80 tahun karena konsumsi minyak sawit tiap hari Pak. Tiap pagi. Luar biasa Pak. Awet muda ya? Awet muda Pak. Bu Eugene silakan Bu. Kita dua sumber lagi, saya harus ke bendara jadi takut ini. Ya, masih ada dua lagi.
pada FGD pada kesempatan sore hari ini, karena saya sudah harus buru-buru, tidak perlu ditayangkan ya bahan saya, nanti dibaca saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum ini saya adalah peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPM UI dan juga dosen Fakultas Ekonomi UI, dan kebetulan saya juga banyak melakukan riset sawit bersama dengan Pak Saleh, dan untuk menyusun disertasi Pak Saleh ada beberapa riset-riset yang kami lakukan bersama. Nah, kemudian juga setelah melakukan berbagai macam riset itu, saya juga terpilih sebagai anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada bulan Januari tanggal 8 baru saja untuk periode 2024 sampai 2029. Nah, tadi Pak Sahat menyebutkan bahwa ada 17 kementerian lembaga yang menangani sawit di Indonesia ini ya. Tadi saya tanya ke Pak Sahat, ternyata belum ditambah dengan KPPU Pak. Jadi ada 18 lembaga. Karena KPPU juga sebetulnya menangani sawit karena ada pengawasan kemitraan ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2028 ini, dan kasus-kasus persaingan usaha yang masuk ke kasus-kasus kemitraan yang masuk ke KPPU itu banyak sekali yang berkaitan dengan sawit, tetapi saya tidak akan membicarakan itu untuk kesempatan sore hari ini. Tadi sudah dibicarakan oleh bapak-bapak sekalian, itu sudah hampir semua yang ingin saya sampaikan. Tetapi penekanannya yang ingin saya tambahkan dari penyampaian bapak-bapak sekalian tadi itu adalah mengenai bagaimana strategi persaingan kita itu untuk menghadapi pesaing-pesaing di pasar perdagangan internasional itu Pak. Jadi yang pertama saya mencatat ada 3 persaingan, yaitu tentu saja dengan persaingan dengan negara produsen sawit, yaitu Malaysia, kemudian banyak negara-negara penghasil sawit ya, dan juga mengembangkan lahan-lahan sawit itu seperti Thailand, Kolombia, Nigeria yang juga mau melepaskan ketergantungannya terhadap Indonesia. Nah, jadi kalau begini ya, Indonesia dan Malaysia tentu mau tidak mau itu pasti bersaing di dalam produksi atau pasar industri sawit ini. Apabila Indonesia itu mau membuat produk-produk hilir sawit, tentu produk hulunya itu nanti akan diekspor oleh Malaysia. Nah, strategi itu yang perlu dipikirkan. Nah, kemudian yang kedua adalah persaingan pada pasar konsumen. Kita tahu bahwa India dan Cina itu adalah merupakan 2 negara yang selain Uni Eropa adalah negara yang importir sawit terbesar dari Indonesia. Nah, tentu dia itu akan mempertimbangkan bagaimana untuk memindahkan ekspornya, untuk mengurangi impornya dari Indonesia apabila Indonesia itu melakukan hilirisasi sawit gitu. Jadi CPO-nya itu nanti bagaimana memindahkan impornya itu dari Malaysia. Nah, ini yang perlu juga diperhitungkan di dalam strategi untuk bisa melakukan hilirisasi ini. Dan yang ketiga itu adalah tentu kampanye negatif itu tadi ya. Kita juga tidak perlu